Halo, nama saya Fodius, Prabandana Prawira dengan NIM 71180305. Saya dari mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana dengan bidang informatika. Sekarang saya akan menunjukkan kalian hasil dari tugas saya, yaitu monitoring pencahayaan dan temperatur dari sarang burung walet dengan menggunakan ESP32 dan aplikasi Blink Apps. Alat dan bahan yang saya gunakan ialah LDR sebagai sensor cahaya, DHT11 sebagai sensor suhu, 2 buah resistor, 2 buah LED, 6 buah kabel jumper, dan 1 buah ESP32 sebagai penerima code dari Arduino. Terus skemanya ialah saya menggunakan 3,3 voltase sebagai titik positif dari DHT11, ground yang saya sambungkan ke kutub negatif yang ada di breadboard, lalu diteruskan menggunakan kabel jumper ke titik negatif, dan output saya gunakan pin 33 yang ada di ESP32. Lalu untuk LDR-nya saya menggunakan 5 voltase yang ada di ujung sini, output yang ada di 33 ini, yang di samping 32 ini, dan resistor sebagai pengurangan daya dari ground yang telah diterima. Terus ada 2 buah LED yang ada di sini. Di sini ada pin 2 sama 4. Pin 2 sama 4. Yang LED ini ada di kutub negatif, dan groundnya ini juga menyalurkan daya di kutub negatif. Jadi yang ini langsung nyala. Yang 2 lampu ini langsung nyala. Nah, itu saja. Kita lanjutkan ke code program dari monitoring ini. Sebelum masuk ke code, kita perlu beberapa instalasi. Nah, instalasi tersebut digunakan untuk menyambungkan Blink Apps dengan ESP32 kita. Nah, file yang perlu diinstal itu berasal dari link ini. Nah, di link ini kita download jar file di bagian ini. Nah, yang perlu diinstal jar file itu ialah server 4114 yang Java 8 untuk Java 8 dan 4114 untuk Java yang lebih dari Java 8 ini. Dikarenakan saya mempunyai Java versi yang 14, saya bisa menggunakan dua-duanya, tapi saya memilih server yang 4114 ini. Karena untuk kita install. Nah, karena lama, saya langsung aja di sini. Nah, untuk mengakses jar file tersebut, kita buka SMD, lalu kan tadi kan kita ada di download nih. Kalian instalasi yang tadi kalian dapat itu, kalian bisa pindahin kemana aja, tapi saya pindahin ke dokumen. Nah, yang ini dokumen, lalu kita tuju ke dokumen tersebut. Documents. Nah, karena kita sudah tuju, kita tinggal rename ini. Kita tinggal copy nama ini. Lalu balik lagi. Ketik Java jar. Kita paste. Lalu data folder. Nah, data folder ini supaya kita bikin folder yang ada. Bikin folder di dokumen ini. Terus namanya apa? Server data. Nah, namanya bisa bebas. Nama yang server data ini bisa bebas. Lalu kita enter. Nah, ini menandakan bahwa jar itu udah start, udah dimulai. Yang tadi yang kita bikin foldernya itu server data tadi, ini sudah ada. Lalu
karena saya menggunakan localhost, jadi kita perlu menginstal sebuah server ini. Keuntungannya ialah keuntungan dari localhost itu kita bisa mendapatkan energi sebanyak yang kita mau dengan mengakses patch admin dari server yang telah kita buat ini. Nah, lalu kita lanjut ke code-nya. Sebelum masuk ke dalam code-nya lagi, kita perlu menginstal sebuah Blink Apps yang ada di App Store, App Store di Play Store. Kita cari Blink. Nah, karena saya sudah install, tinggal buka. Maaf, lemot. Nah, di sini kita bisa menggunakan login dengan Facebook atau kita login atau create account sendiri. Nah, login atau create account ini menggunakan localhost yang sudah kita inisiasi tadi. Kalau kita menggunakan login dengan Facebook, kita hanya mendapatkan fasilitas yang terbatas. Kita contohnya ini. Kita coba. Nah. Oh ya, karena saya udah menginstal ini duluan, jadi server tersebut itu udah masuk ke Blink Apps ini. Kalau Anda belum menginstal yang tadi ini, yang server jar tadi, maka energi yang Anda dapatkan itu cuma 2000 doang, bukan 100.000. Nah, kita keluar dulu karena saya sudah ngebuat account yang ada di sini. Jadi kita pakai account yang telah saya buat. .com. Nah, seperti ini tampilan dari monitoring sarang burung walet. Lalu kita masuk ke kodenya. Nah, di sini saya menggunakan tiga library yaitu DHT, Adafruit Sensor, dan Blink yang bisa didapatkan dari include sketch, include library. Lalu karena saya sudah ada, maka akan ditampilkan di bawah ini dan Blink ini. Kalau Anda belum ada, tinggal cari di manage library. Sebentar. Lalu kita tekan fitur search-nya ini. Nah, di fitur search-nya ini, karena pencarian dari ini lama, Anda bisa mencari yaitu DHT sensor, dan lalu ada fruit unified. Nah, kalau ada fruit ini ada banyak jenis, tapi kita pilih yang unified saja. Lalu Blink. Nah, itu saja yang perlu diinstal di manage library ini. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada inisialisasi objek tadi, yaitu DHT library dari DHT ini, lalu namanya, lalu pinnya. Pin ini yang udah ada di breadboard tadi, yang di samping USB 32 itu saya menggunakan pin 32. Lalu jenis dari DHT itu saya menggunakan DHT 11. Nah, di sini ada autentikansi SSID sama password. Nah, autentikansi ini bisa didapat dari Blink Apps ini. Nah, karena saya sudah dari sini nih. Anda tinggal ngeklik ini. Nah, karena saya bukan pakai email dari Gmail, email bisa dibuat di CMD tadi, tapi saya nggak usah tunjukin karena ribet. Tinggal copy aja, tinggal taruh ke sini. Nah, kita copy dulu. Nah, sama. Lalu SSID dan password. SSID ini nama WiFi kamu, dan password ialah
password dari wifi kamu juga. Nah, ini nama wifi saya dan password saya. Lalu masuk ke variabel yang berisi di board tadi. Nah, saya menggunakan variabel LED pin sebagai penampung dari 4 nomor pin yang nomor 4 dan 2. Nah, lalu LDR L dengan pin 33 yang tadi ya, yang sensor cahaya tadi saya taruh di outputnya, saya taruh di sebelah dari DHT ini, yang 32 ini 33. Kalau variabel ini value T dan value L ini buat nyimpen dari slider ini nih, yang threshold ini. Buat apa sih? Ini value ini buat ngebatasin cahaya yang masuk ke sini. Lalu di sini ada pembuatan objek lagi, widget LED, LED, dan LED 2 itu berasal dari library Blink Simple ESP32. Nah, V7 ini, pin yang V7 ini didapat dari yang ini nih. Nah, yang ini. Dan yang V6 itu didapat dari LED yang sebelahnya ini. Nah, virtual ini bisa kita ubah apa-apa aja. Dan yang ini juga diubah, maka yang ini juga harus diubah supaya bisa menampilkan cahaya yang masuk. Lalu di sini ada blink right. Blink right ini buat tahu nilai dari slider ini. Di sini juga ada, sama aja kayak tadi. Lalu di sini ada fungsi temperatur, yang dimana ada variabel tempe yang saya singkat jadi tempe, yang mana tadi objek tadi kita panggil fungsi yang ada di library itu, yaitu read temperatur, supaya temperatur yang ada di DHT11 itu bisa dibaca lalu dimasukkan nilainya ke tempe. Nah, jika tempe di sini nggak kebaca, is none, maka dia akan return lagi dan dan akan berkomunikasi ke kita, itu sensornya itu nggak kebaca. Nah, lalu ini buat komunikasi kita saja yang ini. Nah, di sini juga ada percabangan, yaitu jika tempenya lebih dari value T, threshold yang kita tadi bangun, maka lampunya nyala. Dan set property ini berasal dari blink library tadi, yang mana ini nomor pin yang tadi V7 ini, yang ini V7, color sebagai nama variabelnya, yaitu color, dan hex code ini sebagai warna dari tombol ini. Lalu jika tempenya lebih dari value T juga, kita nyalain lampu LED yang ada di breadboard tadi, yang LED pin yang ke-0. Yang ke-0 itu ialah yang keempat. Lalu kita masuk yang ke L juga, sama juga, itu yang LED on juga. Lalu yang hashtag 1A BC ini hex code ini yang akan berwarna hijau, yang ini berwarna merah ya, hex code ini hasilnya akan berwarna hijau. Lalu digital write at pin yang ke-0 lalu di low kan. Nah, kalau yang ini kan lebih dari itu dinyalain, yang LED pin yang digital write ini yang ada di breadboard tadi, yang fisik. Yang di bawah ini di low-in supaya kita tahu indikasinya. Lalu sama aja dengan fungsi temperatur tadi. Nah, di sini ada flux tadi sama ya. Karena di sini ada sebuah ini, yang mana ini akan mengubah nilai yang ada di ini kan, maksa ini kan 4095. Nah, karena maksanya 4095, maka analog read ADC, yang ADC tadi dikali dengan 0,09768 ditambah 10. Ini perhitungan dari yang sudah ditetapkan. Nah, ini buat
alat sarana komunikasi kita saja, yang ini sama dengan yang atas. Lalu kita fungsi setup. Nah, fungsi setup ini, serial tadi ini sebagai alat komunikasi kita antara program dengan kita. Lalu di sini ada inisialisasi pin mode mana yang kita akan outputkan tadi, yang tadi 4 sama 2. Lalu di sini kita memulai authentication SSID dan passwordnya. Nah, IP address yang saya gunakan adalah ini, karena ini IP address yang ada di WiFi saya. Dan port yang digunakan IndiHome yaitu 8080. Lalu kita juga mulai DHT.begin. Masuk ke fungsi loop. Nah, di sini ada delay 2000 supaya tertata gitu outputnya. Blink run sebagai buat ngerun semua library yang di run, yang library yang ada di Blink. Lalu di sini juga ada Blink Sync Virtual, yang mana jika kita keluar dari aplikasi Blink ini nih, kita keluar dan kita close, kan nilainya nggak kesimpan tuh. Nah, supaya bisa kebaca, kita menggunakan sinkronisasi virtual dari program ini ke aplikasi ini, sama dengan yang V5 juga. Nah, V4 atau V5 itu merupakan pin dari slider yang lux sama yang temperatur. Lalu masuk pada bahan, jika start state sama dengan true atau 1, maka temperatur. Maka kita akan menjalankan fungsi temperatur tadi sama lux tadi. Nah, program flow-nya itu pertama kita inisialisasi dulu yang tadi nih, yang udah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke fungsi setup. Yang tadi udah diautentikasi itu kita bikin. Lalu kita bikin juga yang DHT. Lalu kita beri output ke LED pin. Lalu masuk ke fungsi loop. Yang tadi sudah saya jelaskan juga, delay ini. Nah, jika kan awal-awal nih buttonnya ini kan saya buat false nih di ini nih, di testing LED ini nih. Jadi kan nilainya 0. Jadi nggak akan nampilin apa-apa. Nah, jika udah dipencet, kita akan jalankan nilai ini, temperatur tadi. Nah, yang ini kita jalanin, lalu kita jalanin sampai tombol yang tadi ini di off-kan. Nah, begitu saja untuk code-nya. Kita lanjutkan ke bagian demonya. Upload programnya ini ke ESP32-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, udah, kita tinggal pencet tombol boot yang ada di ESP32-nya supaya bisa menerima program dari Arduino ini. Nah, udah masuk. Kita lihat. Nah, ini kan program yang tadi ini udah kekoneksi ke IP yang 192, 168, 100 yang ini ke internet aku. Nah, karena ini save state-nya ini sama dengan 0 atau false, maka nggak nampilin apa-apa. Lalu kita ubah di sini, kita compile dulu. Nah, kita lihat dulu nyambung apa enggaknya di sini. Nah, ini online, berarti nyambung ke bagian ini. Satu lagi. Nah, lalu kita nyalain yang ada di sini. Nah, udah jalan nih. Nah, kan threshold-nya ini yang di suhunya ini kan 3641, maka dia akan warna hijau. Dan lux-nya itu ada di nilai 1058. Dan sementara ini 1036, maka lux-nya itu akan warna hijau juga. Dan lampu fisiknya yang kedua ini juga nggak nyala. Kalau kita naikin lux-nya sampai 1058, maka akan nyala. Nah, kalau untuk suhu agak repot, maka saya akan nurunin threshold-nya jadi yang saya mau. Nah,
threshold yang telah diturunin itu jadi 21 dan sementara temperaturnya masih 30. Kan ketentuannya itu jika jika temperatur yang dilihat ini lebih dari threshold batas yang telah kita kasih, maka lampu virtualnya ini akan warna hijau dan warna merah dan lampu fisiknya akan menyala. Nah, seperti berikut ini. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Sekiranya saya ada salah kata itu tolong maafkan, and see you next time.